Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan 5 menit bersama dengan firman, kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Karena di luar sana ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Tapi bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Alkitab mengatakan, kalau engkau percaya, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Selamat beristirahat, kita ringankan hati kita ringankan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah, agar firman itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala. Di malam ini kami menyerahkan hidup kami sebelum kami istirahat. Kami tetap mau mendapatkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah sambil dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong. Turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia bangun lalu menghadiri angin dan air mengamuk, lalu menghadiri angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Haleluya. Masih dalam seri perkataan, dasarnya perkataan Yesus. Puji nama Tuhan. Seperti saya katakan, dasarnya perkataan Yesus karena ada sebab akibat. Ya, ketika kita mempercayai perkataan Yesus yang dasar dan luar biasa, kan tentunya kita akan berani menyerahkan hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat dan belajar dari para murid-murid ini, dan kita melihat bahwa perkataan Yesus memberikan arah yang jelas, ya. Jadi kalau kita hidup dalam firman Allah, perkataan Yesus, maka kita akan tahu arah kehidupan kita. Kehidupan kita bukan hidup tanpa arah. Sebagaimana murid-muridnya dikatakan oleh Yesus, mari kita bertolak ke seberang. Nah, mereka bertolak ke seberang. Nah, dan firman Allah katakan, ketika mereka sedang melakukan arah yang jelas, arah yang benar, arah yang diikuti oleh Tuhan, arah di mana ada Allah di situ, di mana ada Yesus di situ. Tapi tiba-tiba, wow, badai ngamuk, angin topan datang sehingga membuat perahu itu kemasukan air. Lalu apa yang terjadi? Firman Allah katakan, sekalipun mereka ahli dalam membuat menguasai perahu, karena di dalamnya ada banyak orang yang ahli dalam membawa perahu, bekas nelayan dan lain sebagainya. Dan mereka tahu bahwa ini sesuatu yang sangat berbeda dari hal-hal yang pernah kami alami sebelumnya. Makanya mereka berteriak. Ya. Dan saya mau katakan, perkataan Yesus yang kedua adalah meredakan angin dan air yang mengamuk. Diam! Maka angin dan air pun menjadi diam. Bayangkan ketika Yesus yang enak-enak tidur diganggu oleh angin dan badai. Bayangkan kalau kehidupanmu sedang enak-enaknya, datang badai kehidupan, datang badai persoalan, menimpa kehidupanmu, mengaramkan, seolah-olah ingin mengaramkan kapal perahu kehidupanmu. How? Sementara engkau sedang mengikuti arah yang diperintahkan oleh Tuhan. Sementara engkau sedang mengikuti jalan yang
yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan kehidupanmu, ada badai yang mengamuk. Ada persoalan yang tidak bisa kau atasi dengan kekuatanmu sendiri. Kamu perlu berseru seperti para murid berseru, "Guru, tolong aku, tolong kita." Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Jadi kalau engkau sudah tepat arah, mengikuti arah kehidupan yang diperintahkan oleh firman Allah, yang diperintahkan Yesus, ada badai, tiba-tiba badai kehidupan. Enggak usah takut. Kalau engkau sudah on the track, Tuhan akan senantiasa datang membela, berseru kepada Dia. Haleluya. Jadi angin dan badai pun, gelombang air yang besar itu reda ketika Tuhan memerintahkan. Kalau Tuhan katakan diam, badai kehidupanmu Simon, maka dia akan diam. Datanglah kebaikanku pada kehidupanmu Simon, dia akan datang. Selesailah persoalanmu Simon, dia akan selesai. Haleluya. Jadi enggak usah takut, kau udah benar arah. Lakukan seterusnya apa yang berkenan di hadapan Allah. Lalu kemudian perkataan Yesus mengingatkan orang-orang percaya agar tak bimbang. Nah, di sini sedikit Tuhan mengingatkan orang-orang, sebenarnya mereka bisa bertindak kalau mereka berseru dengan sungguh kepada Allah tanpa membangunkan Yesus. Lalu Yesus katakan mengingatkan orang-orang percaya agar tidak bimbang, ya. Di manakah imanmu? Kadang-kadang kalau orang sudah menghadapi pada kehidupan, lupa, lost control. Dan firman Allah katakan, jangan sampai terjadi. Supaya Yesus mengatakan, di manakah imanmu? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Seharusnya iman kita harus aktif menghadapi segala kemungkinan hidup ini. Dan ya karena murid-murid tenang-tenang saja, mereka merasa ada Yesus di situ, jadi nggak perlu pakai iman. Jangan pikir kalau keadaanmu baik-baik saja, nggak tenang-tenang, nggak usah lah, nggak usah berdoa, nggak usah baca firman Allah. Buat apa capek? Semua berjalan dengan baik, semua diberkati. Nanti tiba-tiba badai itu. Dan Yesus bilang, di mana imanmu? Di mana imanmu Simon? Di mana? Gitu badai gitu aja nggak bisa kamu bilang berhenti dalam namaku. Aku udah berikan kuasa bagimu. Perkataanku itu bukan hanya kalau engkau pun bisa melakukannya. Haleluya. Saya berharap kita akan tetap tenang di dalam kasih Tuhan. Perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang sangat dasar. Dasarnya perkataan Tuhan seharusnya kita harus alami sepanjang umur kehidupan kita ini. Arah kita sudah benar, teruslah melakukan arah yang benar. Kalau kita mengalami persoalan di tengah arah yang benar itu, berteriaklah kepada Tuhan. Tuhan akan meredakan persoalan kita. Dan ingat, kadang-kala persoalan itu datang supaya melihat apakah imanmu tetap berada pada Dia. Kalau enggak, makanya saya katakan, terletapkan imanmu terus dalam situasi dan kondisi apapun kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih malam ini. Biarlah iman itu terus kami miliki, sehingga perkataan Tuhan, perkataan yang diam dalam hati dan pikiran kami, itu menjadi berkuasa, dan kami dapat aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerima hati dan pikiran kita. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus memberkati.